Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat hadir di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Teman-teman semuanya, ini adalah video pembelajaran pertama pengantar mata kuliah APSI. Tujuan dari mata kuliah APSI adalah memberikan pengetahuan agar dimengerti dan memahami tentang konsep dan cara menganalisis dan mendesain sebuah sistem informasi beserta teknik dan alat yang dapat digunakan. Kemudian, metodologi untuk pengembangan sistem informasi beserta dengan alat metodologinya. Kompetensi mata kuliah yang diharapkan oleh mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami sistem informasi serta tahapan dalam pengembangannya. Kedua, mahasiswa mampu melaksanakan proses pengolahan data pada sistem informasi berbasis komputer. 3. Membuat model kebutuhan proses pengolahan data pada suatu sistem informasi berbasis komputer. 4. Mendokumentasikan hasil analisis, desain, implementasi, dan testing pada sistem informasi. Adapun materi pokok dalam mata kuliah APSI, pertama diawali dengan konsep fundamental, di mana nanti akan dijelaskan bagaimana konsep dasar dari sebuah sistem, konsep dasar dari informasi, konsep dasar sistem informasi, dan konsep dasar organisasi sistem informasi. Kedua, siklus hidup sistem informasi, mulai dari pengenalan, daur hidup sistem informasi, dan pendekatan atau metodologi dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Ketiga, perencanaan sistem, mulai dari merencanakan proyek-proyek sistem. Kemudian selanjutnya adalah ke tahapan analisis. Ini adalah tahapan bagaimana menganalisis sebuah sistem, ya. Kemudian setelah terkumpul analisisnya, baru nanti diidentifikasi, kemudian mampu memahami kerja dari sistem yang ada. Selanjutnya, desain sistem. Nah, dari analisis sistem, kemudian tahapan selanjutnya adalah mendesain sebuah sistem yang umum, kemudian yang secara rinci, kemudian desain dialog interaktif atau perancangan interface-nya, kemudian sampai ke desain database. Kemudian tahapan selanjutnya adalah implementasi sistem. Jadi kegiatan implementasi, kemudian teknik-teknik dalam mengimplementasikan sebuah sistem, kemudian yang selanjutnya adalah diagram sistem atau diagram alur, bagaimana alur dari sebuah sistem digambarkan di dalam sebuah diagram. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dukungan dari sistem informasi tersebut, baik dari sisi hardware, kemudian dari software atau di brainware-nya. Inilah beberapa materi pokok yang nanti kita akan bahas selama satu semester ke depan, ya, mulai dari dasar konsep daripada informasi sistem, kemudian analisis, ya, sampai ke tahap dukungan sistemnya. Nah, di dalam mata kuliah APSI setidaknya ada 4 poin pokok yang secara dasarnya yang harus kita pahami, mulai dari analisis, kemudian perancangan, kemudian sistem dan informasi. Nah, sistem adalah sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ini adalah menurut pakar Jugianto tahun 95. Artinya bahwa di dalam sebuah sistem yang bekerja, ini adalah memiliki keterkaitan atau berhubungan satu sama lain, ya. Nah, sehingga di dalam keterkaitan tersebut bisa menghasilkan sebuah target sasaran atau misalkan informasi yang diselesaikan sehingga dapat diterima oleh si
pengguna dari informasi tersebut. Kemudian informasi menurut Dapis ya tahun 95 adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Jadi hasil daripada pengolahan dari sistem informasi ya tentunya adalah informasi yang bermanfaat, informasi yang nanti dapat menentukan kebijakan-kebijakan, apakah itu dalam bentuk keputusan ya ataupun yang memberikan nilai yang bermanfaat bagi si penerimanya. Ada 8 karakteristik sistem ya. Yang pertama adalah komponen. Komponen di sini adalah kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi atau yang dikatakan dengan output. Komponen ini bisa merupakan subsistem. Nah, ini adalah sebuah sistem yang kecil, subbagian daripada sistem ya. Di dalam satu sistem yang besar terdapat beberapa subsistem atau komponen. Kemudian yang kedua adalah batasan. Batasan ini adalah penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Artinya ini adalah sebuah batasan mana yang berada di dalam sebuah sistem, mana yang ada di luar sistem. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan di sini adalah sesuatu yang ada di luar sistem. Lingkungan ini adalah yang menyediakan asumsi, kendala atau input terhadap suatu sistem. Ini yang ada di luar sistem. Kemudian yang keempat adalah penghubung. Penghubung di sini adalah interface atau tampilan, tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu satu sama lain sehingga berinteraksi. Bagaimana menghubungkan antara subsistem atau komponen satu atau subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya, yaitu menggunakan penghubung atau interface. Kemudian yang kelima adalah masukan atau input. Ini adalah perangkat sumber daya dalam bentuk data yang dimasukkan ke dalam subsistem ya, atau yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian yang keenam adalah keluaran. Keluaran ini adalah sumber daya atau produk yang dihasilkan dari proses pengolahan data yang ada di subsistem atau sistem ya. Ini berupa informasi, laporan, dokumen atau tampilan layar di komputer. Ini adalah hasil sebuah pemrosesan ya antara input kemudian proses baru ini di output. Kemudian yang ketujuh adalah proses. Proses ini adalah merubah masukan menjadi keluaran. Artinya ini ada di dalamnya ada pengolahan data ya, ada transaksi data ya, sehingga bisa menghasilkan output berdasarkan input yang dimasukkan oleh si pengguna. Kemudian yang terakhir ada sasaran. Sasaran di sini adalah target atau sasaran akhir yang ingin dicapai. Target ini adalah hasil tujuan akhir daripada sistem informasi. Nah, kalau digambarkan di dalam sebuah gambar di sini ada beberapa karakteristik mulai dari input. Ini ada panah warna biru. Ini input, kemudian ini ada output, kemudian ini yang lingkaran A, B, C, D. Ini adalah komponen atau yang dinamakan dengan subsistem. Kemudian garis ini adalah hubungan dari sistem informasinya atau dinamakan dengan interface. Ini terhubung baik di dalam interface-nya dalam bentuk jaringan ataupun database yang terintegrasi ataupun tampilan yang dimiliki oleh si tiap-tiap subsistem. Ini adalah hubungan antara
sistem satu atau subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Kemudian ini adalah yang di luar subsistem. Ini ada yang dinamakan dengan lingkungan internal, ya. Kemudian yang di luar yang lingkungan eksternal adalah yang di luar lingkaran sistem utamanya. Kemudian ketika digambarkan di dalam bentuk breakdown, ketika di sistem itu di breakdown, maka kira-kira seolah-olah gambarnya seperti ini. Ini adalah sistem utamanya yang tadi. Nah, di dalam sistem yang besar ini ada beberapa komponen. Dicontohkan di sini ada 3 komponen, ada 3 subsistem. Nah, di mana subsistem A ini adalah memiliki subbagian lagi. Contohnya adalah ini, misal dikatakan sistem informasi akademik kampus. Nah, di dalam sistem informasi akademik kampus tentunya banyak di dalamnya subsistem bagiannya. Contohnya misalkan ini subsistem pendaftaran mahasiswa. Kemudian di dalamnya ada pengolahan data jurusan, kemudian di dalamnya ada pembiayaan, kemudian yang ketiga ada formulir, dan selanjutnya. Kemudian subsistem yang B ini misalkan seolah-olah FRS atau misalkan perwalian, subsistem perwalian. Ini subsistem bagian A, ini misalkan ada data dosen, ya, kemudian di sini ada data mata kuliahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika nanti sistem ini memiliki banyak subsistem, artinya ini misal boleh atau misalkan nanti ini akan bertambah, tidak hanya 3. Sistem informasi dikatakan buruk apabila yang pertama, sistem tidak memenuhi kebutuhan user. Artinya, sistem informasi yang dibuat atau diciptakan tidak sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Artinya, ini tidak sesuai dengan layanan-layanan yang diberikan, kemudian ini ketika digunakan oleh si pengguna. Ini tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah performa buruk. Artinya di sini masih terdapat banyak kesalahan atau terdapat banyak bug atau masih terdapat banyak error. Ini bisa dikatakan sistem masih buruk. Kemudian reliabilitas rendah. Ini teknologinya belum sesuai, ya. Atau misalkan hasil pengolahan datanya tidak sesuai dengan yang diinputkan, yang diproseskan. Kemudian yang keempat, kegunaannya rendah, ya. Artinya di sini masih ada keterbatasan, ya, keterbatasan terhadap layanan sistem informasi terhadap kebutuhan atau kegunaan dari si pengguna sistemnya. Nah, ada beberapa penyebab sistem ini menjadi buruk. Yang pertama, ketika melakukan produksi atau membuat sebuah sistem atau merancang sebuah sistem, ini tidak terjadwal dengan baik. Artinya di sini masih terngawang-ngawang gitu. Jadi tidak sesuai dengan jadwal. Dan ini akan berpengaruh terhadap pembiayaan anggarannya, ya. Karena biaya anggaran yang dibuat, rencana anggaran yang dibuat untuk membuat sistem ini akan berpengaruh terhadap jadwalnya. Artinya jadwal di sini harus ditentukan, ya, mana berapa lama untuk analisis, berapa lama untuk perancangan, berapa lama untuk implementasi, ya, sehingga kegiatan ketika membuat sebuah sistem ini terjadwal dengan baik sesuai dengan anggarannya. Nah, tujuan dari perancangan sistem informasi yang pertama adalah kegunaan, ya. Sistem harus menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen. Artinya ini nilai kegunaannya harus diperhatikan, ya, karena walau bagaimanapun ketika
mentransformasikan sistem yang konvensional ke sistem informasi tentunya adalah untuk mempermudah di dalam menghasilkan informasi. Salah satunya adalah dengan tepat waktu, relevan, ya, sehingga nanti dapat mendukung untuk memberikan keputusan dalam level manajemen. Kemudian yang kedua adalah nilai ekonomis, ya, agar elemen-elemen sistem informasi mempunyai nilai manfaat yang lebih besar dari biaya, sehingga dengan adanya sistem informasi mampu memangkas biaya-biaya ya, yang tadinya misalkan sebelum menerapkan sistem informasi biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak. Nah, sehingga ketika menerapkan sistem informasi ini relatif lebih ekonomis, kemudian nilai manfaatnya juga lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah kehandalan. Keluaran sistem harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dan sistem beroperasi secara efektif. Artinya ketika data yang diinputkan, kemudian yang diproses, ya, kemudian menghasilkan sebuah output atau laporan, ini menjaga keandalannya. Ya, yang tadinya misalkan kalau dengan konvensional, dengan cara manual, itu dapat memungkinkan terjadi kesalahan di dalam perhitungan, katakanlah. Nah, sehingga dengan menerapkan sistem informasi, keandalan atau hasil prosesnya ini relatif lebih handal. Tingkat kesalahannya relatif sedikit, ya, karena berdasarkan pengkodean atau program atau perancangan yang dilakukan oleh si analisisnya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan pelanggan. Tentunya dengan menerapkan sistem informasi artinya dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap si penggunanya, ya, baik itu si konsumen, baik itu pengguna sistem informasinya di level pemiliknya. Kemudian yang selanjutnya kapasitas. Sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani periode-periode operasi produk. Artinya dengan menggunakan sistem informasi, transaksi yang dilakukan oleh si perusahaan atau yang memberikan layanan ini memiliki kapasitas yang cukup besar, ya. Artinya pengolahan datanya dapat memadai, ya, dapat menangani proses-proses dalam jumlah data yang sangat besar. Kemudian kesederhanaan. Sistem harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan operasi dapat dengan mudah dimengerti oleh prosedurnya dan mudah diikuti. Ya, ini harus mudah dipahami, mudah digunakan, tidak membuat ribet, ya. Artinya ini membuat si pengguna daripada sistem ini nyaman dan ketika menggunakan sistem tersebut. Yang terakhir adalah fleksibel. Sistem harus fleksibel untuk menampung perubahan-perubahan dalam kepentingannya. Ketika ada perubahan atau kebijakan, ya, kebijakan baru, ini harus bisa menangani permasalahan tersebut. Contohnya misalkan ketika data hari ini misalkan 2000 transaksi, nah bagaimana caranya ke depan, ya, memungkinkan di dalam 1 bulan mengolah transaksi lebih daripada 1000 transaksi. Ini adalah harus fleksibel. Ketika ada perubahan baru, kebijakan baru, kemudian ada SOP baru, maka sistem ini harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan dalam kepentingan di level manajemennya. Nah, ada beberapa tahapan dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada perencanaan, tentunya ini harus tahap
di dalam melakukan studi kelayakan baik secara teknis maupun secara teknologinya, kemudian membuat penjadwalan dalam pengembangan sistemnya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan analisis. Tahapan analisis adalah ini untuk mengenali semua permasalahan yang ada di lapangan, yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian setelah itu ada yang setelah dianalisis baru diidentifikasi, ya. Nah, setelah tahapan analisis, baru tahapan selanjutnya adalah bagaimana dari hasil analisis, ya, kemudian dirancang untuk memecahkan permasalahannya. Kemudian setelah dirancang, kemudian tahapan implementasinya. Di sini adalah pengguna sistem mengenali sistemnya, apakah sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemakai atau tidak, diimplementasikan ke dalam bentuk perangkat lunaknya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pemeliharaan. Jadi ketika sudah diproduksi, baru tahapan selanjutnya adalah dipelihara. Nah, kalau menurut pakar Jogianto tahun 99 bahwasanya analisis sistem di sini adalah menguraikan suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Artinya, nanti seorang analis sistem, ya, seorang yang menganalisis sebuah sistem harus mampu memilah bagian-bagian atau komponen-komponennya. Di dalam sebuah sistem yang bekerja di dalam suatu lembaga atau perusahaan, ya, harus mampu membagi-bagikan komponennya atau kelompok-kelompoknya atau subsistem-subsistemnya. Kemudian setelah dikelompokkan baru diidentifikasi. Nah, barulah dari identifikasi itu menghasilkan atau menemukan permasalahan-permasalahan. Nah, dari permasalahan itu kemudian dilakukan sebuah perbaikan. Nah, di dalam tahapan analisis ini adalah yang paling penting, ya. Maka dinamakan dengan sangat paling kritis, ya, saking pentingnya, karena tahapan ini akan menyebabkan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya. Ketika tahapan analisis ini belum selesai, kemudian masih terjadi kesalahan, ini akan menghambat terhadap proses selanjutnya. Oleh karena itu, ini harus betul-betul sesuai, ini harus betul-betul dilakukan, ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Nah, hasil daripada analisis ini adalah berupa laporan yang menggambarkan sebuah sistem yang telah dipelajari. Ini baik di dalam ketika mengumpulkan data, survei, kemudian wawancara, investigasi. Nah, kemudian dari data-data itu, kemudian ahli sistem mempelajari, kemudian diketahui bentuk permasalahannya, ya, barulah nanti ada perancangannya, ya, yang nanti akan rencana yang akan dikembangkan. Nah, tujuan daripada analisis sistem di sini adalah yang pertama tadi memberikan pelayanan, membantu para pengambil keputusan, mengevaluasi sistem yang ada, ya, karena masih terjadi kesalahan. Kemudian yang selanjutnya merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Ya, kemudian yang terakhir menyusun suatu tahapan dari pengembangan sistemnya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh si analis sistem tadi, mempelajari permasalahan, ya, kemudian menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan? Tentunya ini harus ada komitmen antara seorang analis sistem dengan pemilik atau di manajemennya. Kemudian yang terakhir membuat sebuah pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi.
Artinya, tidak semua sistem harus dilakukan komputerisasi, ya. Ada beberapa sistem atau kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dikomputerisasi, ya. Ini tergantung dari bidang dari perusahaannya atau bidang dari lembaganya yang nanti akan menggunakan sistemnya. Nah, inilah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh si analis sistem. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian nanti mengidentifikasi penyebab permasalahannya, kemudian menganalisis sistem, memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebutuhan, ya. Ini kebutuhan apa saja sih yang harus diterapkan di dalam atau untuk memecahkan permasalahan tersebut, ya. Ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional, ya. Kebutuhan non fungsional di sini adalah menunjukkan fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk aktivitas yang terjadi dalam sistem baru, ya. Pengolahan datanya seperti apa, ya. Ini adalah yang harus ditentukan. Kemudian kebutuhan fungsional ini mencakup fungsi deskripsi kebutuhan. Laporan ini dalam bentuk hard copy atau soft copy. Kemudian pengolahan datanya nanti seperti apa, apakah ada query ataupun updating. Kemudian penyimpanan datanya gimana, seperti apa. Kemudian dalam pencariannya nanti akan dilakukan seperti apa. Kemudian bagaimana nanti pengolahan backup database-nya nanti dilakukan di kebutuhan fungsional ini. Kebutuhan non-fungsional adalah mencakup waktu respon. Data yang informasi yang dihasilkan dari proses komputer, ya, ini dapat memiliki waktu respon atau tidak. Rata-rata waktu untuk kegagalannya seperti apa. Kemudian dalam segi keamanannya seperti apa. Kemudian akses untuk pengguna yang tidak memiliki hak ini seperti apa, ya. Ini berada di dalam kebutuhan non fungsional. Nah, sebagai contoh, ini ada sebuah contoh kasus di dalam sistem informasi rawat jalan Poliklinik ABC. Nah, tahapan pertama tadi mengidentifikasi permasalahan. Nah, nanti seorang analis harus melakukan identifikasi permasalahan apa saja yang terjadi di Poliklinik ABC. Contohnya, 1. Data yang disimpan di poliklinik masih berjalan manual. Padahal kebutuhan akan data-data yang ada di poliklinik tersebut ini sangat tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan, ya. Artinya kebutuhan akan data ini karena sangat penting, ya, harus efektif, kemudian efisien, serta ada kebutuhan belum bisa terpenuhi. Jadi banyak sistem yang belum sepenuhnya membantu atau membantu dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menyediakan data yang banyak. Ya, penyediaan data yang banyak ini menyebabkan data overload dan kurangnya informasi. Ini adalah beberapa contoh permasalahan yang terjadi di sistem rawat jalan poliklinik, ya, di dalam tahapan identifikasi permasalahan. Nah, kemudian dari hasil identifikasi tersebut kemudian dianalisis. Nah, tentunya dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyediaan data dalam bentuk kertas yang penyimpanan masih manual di dalam kertas ini akan menimbulkan resiko yang cukup besar. Contohnya adalah terjadi bencana, baik itu kebakaran, baik itu terjadi kerusakan, banjir, ataupun datanya dimungkinkan bisa hilang, ya. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang dapat menyimpan data lebih aman, ya. Datanya disimpan, kemudian dapat melakukan backup juga. Yang kedua,
kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan menjadi alasan utama untuk menyediakan informasi yang akurat, ya. Jadi bagaimana caranya ketika membutuhkan sebuah data, harus ada setiap nanti dibutuhkan. Contohnya misalkan karena membutuhkan data pasien yang cepat, ya, maka ketika sistemnya harus menerapkan metode pencarian, ya. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya data tersebut disimpan dalam bentuk kertas, artinya harus dicari satu-satu tiap barisnya. Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan jadi kurang, karena data tersusun rapi dan susahnya pencarian data mengurangi validitas informasi dari data tersebut. Seperti itu, ya. Jadi karena tidak tersusun secara rapi, kemudian ketika mencari data pun ini masih menggunakan satu-satu dicek, ya, tidak bisa secara langsung. Kemudian yang ketiga, analisis kebutuhannya seperti apa. Kira-kira data yang dibutuhkan adalah yang pertama data pasien. Ini adalah tabelnya, ada nama pasien, alamat, dan selanjutnya data dokter. Kemudian ini ada kode dokter yang selanjutnya. Kemudian ada data obat, petugas, pemeriksaan, dan biaya. Ini adalah kurang lebih data yang dibutuhkan untuk pengolahan kebutuhan fungsionalnya. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau seandainya mau detail silakan nanti bisa ditambahkan secara terinci, ya, secara jelas. Kebutuhan fungsionalnya dari hasil analisis kebutuhannya adalah yang pertama, sistem harus melakukan login, ya. Tentunya di sini berkaitan dengan data petugas. Di sini ada data petugas. Ini harus melakukan login data petugasnya. Kemudian ada pengolahan data pasien, bisa melakukan input, update, dan delete. Ini ada di data pasien. Kemudian pengolahan data dokter, petugas, kemudian bisa melakukan pencarian berdasarkan data pasien, data dokter, kemudian bisa melakukan filtering, kemudian bisa melakukan proses pemeriksaan dan pemberian obat. Ini adalah proses yang dilakukan pada kebutuhan data, ya, dalam segi fungsionalitasnya. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan non-fungsional. Ini berkaitan dengan, contohnya adalah sistem keamanannya. Apakah nanti sistemnya mau menerapkan tingkat keamanannya seperti apa? Hak akses dan validasi sistem. Ini karena dibagi menjadi beberapa divisi pengguna dari sistem, maka hak akses ini perlu diterapkan. Ya, mana yang kira-kira halaman yang bisa dilihat oleh si petugas, mana yang bisa dilihat oleh si dokter, kemudian pasien, dan selanjutnya. Kemudian laporan sesuai kebutuhan, artinya ketika mau melakukan atau menghasilkan laporan, ya, ini harus sesuai dengan kebutuhan. Laporan harian, bulanan, tahunan, atau mencetak kartu, dan selanjutnya. Ini adalah contoh dari kebutuhan non-fungsional. Nah, selanjutnya, ya teman-teman, itulah beberapa contoh kasus dari poliklinik, ya, bagaimana tahapan daripada identifikasi, kemudian memecahkan permasalahan, dari permasalahan kemudian dianalisis, baru nanti bisa menerapkan kebutuhan apa saja yang dapat menangani permasalahan tersebut, baik itu kebutuhan fungsional, baik itu kebutuhan non-fungsional. Nah, untuk selanjutnya
silakan untuk mengamati teman-teman mahasiswa untuk mengamati. Tentunya dalam selama ini ya pasti kita semua dapat atau pernah melihat atau pernah menggunakan atau pernah merasakan terhadap sistem yang ada di luar ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugasnya adalah silakan mengidentifikasi kekurangan atau permasalahan yang ditimbulkan dari sistem tersebut, kemudian berikan solusinya. Bagaimana cara menangani permasalahan terhadap sistem tersebut. Jadi tugasnya adalah mengidentifikasi sebuah sistem yang pernah kita lihat atau yang pernah kita rasakan ya, identifikasi, kemudian permasalahan apa saja yang timbul dari sistem tersebut, kemudian bagaimana solusinya untuk menangani permasalahan tersebut. Pada akhirnya nanti sistem tersebut dapat memberikan manfaat, kemudian memberikan layanan yang baik terhadap pengguna sistemnya, sehingga dapat menciptakan sistem yang handal, yang pada akhirnya nanti sama-sama menguntungkan ya, baik dalam penggunanya, baik pun dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna sistem tersebut. Jawaban nanti silakan diupload di surat tugas pada LMS. Demikian yang bisa disampaikan di pertemuan pertama ini. Untuk informasi selanjutnya nanti akan dilanjutkan di LMS. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.